Shalom. Mari kita mendengarkan suara Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus Kristus Tuhan tetap sama. Dulu maupun sekarang dan sampai selamanya. Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan tetap sama. Dulu maupun sekarang dan sampai selamanya. Nyata kasih-Mu, besar kuasa-Mu, rahmat-Mu tak pernah berubah. Tiada yang lain yang ku percaya, yang sanggup menolong hidupku. Nyata kasih-Mu, besar kuasa-Mu, rahmat-Mu tak pernah berubah. Tiada yang lain yang ku percaya, yang sanggup menolong hidupku selain-Mu. Yesus, selain-Mu. Yesus Tuhanku. Yesus Kristus tetap sama, dulu, sekarang, dan selamanya. Terima kasih Tuhan, Kau mendengarkan renungan pada hari ini. Ajar kami mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu melalui renungan kami pada hari ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali bersama dengan saya pada hari ini Selasa tanggal 26 September 2023. Mari kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan tema tugas Nehemia. Mari saudara, kita akan membaca kitab Nehemia dari pasal 1 sampai dengan yang keempat. Sehingga pada hari ini kita akan membahas tentang apa yang dikerjakan Nehemia. Saya akan membacakan beberapa ayat bagi saudara yang diambil dari Nehemia 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, ketika anggur telah tersedia, aku mengambil anggur itu dan memberikannya kepada raja. Sebelumnya, aku tidak pernah kelihatan sedih di hadapan raja. Maka bertanyalah ia kepadaku, "Mengapa mukamu sedih, padahal engkau tidak sakit?" "Tentulah hatimu sedih." Aku pun menjadi sangat takut. Jawabku kepada raja, "Hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan sedih kalau kota tempat pemakaman nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api?" Kata raja kepadaku, "Apa yang kau inginkan?" Aku lalu berdoa kepada Allah semesta langit dan jawab kepada raja, "Jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hamba-Mu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota tempat pemakaman nenek moyangku, sedang permaisuri duduk di sampingnya. Berapa lama perjalananmu dan kapan engkau akan kembali?" Raja berkenan mengutus aku sesudah aku menetapkan waktu tertentu kepadanya. Saya akan lanjutkan dari Nehemia 2 ayat 17 yang berkata,
Aku berkata kepada mereka, kamu melihat kemalangan yang kita alami. Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, siapakah Nehemia itu? Nehemia adalah anak dari Hakalia dan pekerjaannya adalah melayani Raja Artasasta sebagai juru minuman raja, yang mana di masa itu adalah posisi yang sangat penting dan dipercaya oleh raja. Kitab ini dituliskan sebagai rangkaian sejarah mengenai pemulangan umat Israel dari pembuangan di Babel agar mereka kembali ke Yerusalem. Nehemia dipanggil untuk tugas khusus yang diberikan Allah kepadanya untuk membangun kembali tembok Yerusalem yang telah runtuh serta pintu-pintu gerbang yang telah habis terbakar api. Jika Allah telah memanggil seseorang untuk tugas tertentu, maka orang yang dipanggil itu bertanggung jawab langsung kepada Allah, dan dengan demikian Allah juga yang akan menyertai dan melindungi orang yang dipanggil tersebut. Saat Hanani, seorang saudara dari Nehemia, datang dengan membawa berita tentang kondisi tembok di Yerusalem dan juga keadaan pintu-pintu gerbang yang habis terbakar, maka sedihlah hati Nehemia sehingga ia menangis dan berkabung sampai beberapa hari. Dia berdoa kepada Tuhan untuk pemulihan Yerusalem dengan permohonan ampun atas segala dosa-dosa yang diperbuat oleh umat Tuhan termasuk dirinya. Nehemia menerima panggilan Tuhan untuk membangun kembali tembok dan pintu-pintu gerbang di Yerusalem. Kondisi ini diketahui oleh raja dan Nehemia memohon kepada raja untuk memberikannya restu kembali ke Yerusalem untuk membangun kembali reruntuhan yang terjadi di sana. Raja mengizinkan Nehemia pergi, bahkan Nehemia diberikan bekal yang dibutuhkan dan dijadikan seorang pemimpin yang sah untuk memimpin masyarakat yang ada di Yerusalem pada saat itu. Apa yang membuat Nehemia berhasil dalam menjalankan tugas yang diberikan Tuhan kepadanya? Maka beberapa hal yang dapat kita melihatnya. Yang pertama, Nehemia selalu berdoa terlebih dahulu dalam menghadapi segala permasalahan, sehingga apapun masalahnya, dia bawa dalam kuasa Allah yang berdaulat atas hidupnya. Berikutnya yang kedua, Nehemia setia dalam melakukan pekerjaannya, yaitu sebagai juru minuman raja. Ia dengan sukacita melayani raja dan permaisuri raja. Kemudian yang ketiga, Nehemia memiliki hati yang berserah diri kepada rencana Allah dan dia juga siap untuk melakukan apa yang telah diperintahkan Tuhan kepadanya. Yang keempat, Nehemia sebagai pemimpin memiliki visi dan misi yang jelas dan dikerjakannya dengan integritas yang tinggi. Nah, berikutnya saudara yang kelima, Nehemia walaupun saat itu ia sebagai tawanan, tetapi memiliki iman yang kokoh dan tidak tergoyahkan. Nah, refleksi kita pada hari ini, saudara yang dikasihi Tuhan, Nehemia memberikan teladan yang sangat baik sebagai seorang yang berserah diri kepada Tuhan, bahkan saat dia dalam tawanan. Oleh karena sikapnya yang baik, raja sangat menyukainya dan memberikan kelonggaran kepadanya untuk menjalankan rencana Allah yang diembannya kepadanya. Nehemia memberikan teladan bahwa untuk menjalankan rencana Tuhan, maka harus siap berkorban. Demikian perenungan kita pada hari ini. Biarlah kita terus disertai oleh Tuhan dan mampu membawa rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, berterima kasih buat hari ini Tuhan, di mana kami percaya seluruh rangkaian acara sepanjang hari ini kami boleh mendapatkan penyertaan-Mu dan juga pertolongan-Mu di saat kami membutuhkannya. Kami percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa untuk renungan pada hari ini yang kami terima dengan hati yang penuh sukacita. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin.